Bu. Selamat pagi. Perkenalkan dulu ya, saya dengan Bidan Esti. Ya. Nah, di sini nanti saya akan memberikan penjelasan tentang penata laksanaan pertolongan pertama pada anak. Ya. Karena tadi kan anaknya juga habis kena cedera ya, Bu. Iya. Nah, ini nanti kita butuh waktu antara 10 menit lah maksimal gitu. Gimana Ibu, siap? Siap, Bu. Ya, jadi ini tujuannya supaya nanti ketika ada yang cedera, entah anak atau tetangga, itu nanti bisa memberikan pertolongan pertama. Ya. Jadi pertolongan pertama itu bisa kita berikan. Ini anaknya namanya siapa Ibu? Kevin, Bu. Dek Kevin. Ya. Umur berapa? 3 tahun. Dek Kevin, tak periksa dulu ya Bu ya. Ya. Ini suhunya. Ya, suhunya normal. Kemudian tangannya juga periksa dulu ya. Normal semua untuk nadinya, suhunya normal semua ya Bu ya. Jadi gini, untuk pertolongan pertama itu adalah perawatan yang diberikan secara langsung kepada orang yang terluka atau penyakit yang datangnya secara tiba-tiba gitu. Jadi ini pertolongan pertama itu bisa dilakukan pada dimana saja, maksudnya di tempat kejadian ya, dengan alat bantu yang seadanya gitu. Dan untuk jenis-jenis cedera itu pada anak itu seperti yang pertama kecelakaan, tersedak, kemudian kemasukan benda asing di hidung seperti adiknya tadi, dan kemasukan benda di telinga. Kemudian ada juga luka bakar gitu. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi ketika ada yang jatuh dan terjadi memar atau merah-merah itu, seketika itu harus dibongkar dengan air dingin atau air es ya, untuk mengurangi lebamnya. Dan ketika ada perdarahan bisa menghentikan perdarahan yang di dalam, karena itu merah-merah kan di dalam ya Bu ya. Iya. Terus untuk menghilangkan nyeri itu bisa diberi dengan obat anti nyeri seperti paracetamol gitu ya. Nah, jika memarnya semakin parah atau bahkan kemungkinan kadang ada yang luka di kepala, itu ya kita harus bawa ke rumah sakit. Kemudian jika terjadi luka itu harus dibersihkan dan segera dihentikan perdarahannya. Dan untuk membersihkan luka itu menggunakan cairan steril ya Bu ya. Sedangkan untuk menghentikan perdarahan itu bisa dilakukan dengan menutup luka dengan kain, atau kalau ada di rumah kasa ya pakai kasa, kemudian memberikan tekanan. Ditutup dengan memberikan tekanan sampai perdarahannya berhenti gitu ya. Bisa dilakukan berulang-ulang, ditekan ya. Dan jika terjadi patah tulang, buka area dan diperiksa ya, yang cedera dibuka dan diperiksa. Kemudian setiap luka itu kita diperban ya. Kemudian dicari pertolongan medis atau segera bawa ke rumah sakit. Untuk yang patah itu bisa dipakai papan itu dan dibaletin pakai papan itu. Terus segera ke rumah sakit untuk yang patah ya. Terus kita pertolongan pertama dengan kasus tersedak ya, anak yang tersedak itu dengan cara kita pakai boneka gitu ya, dengan cara anak itu diposisikan menungging, terus posisi kepala itu lebih rendah ya, kemudian kita tepuk-tepuk dengan tumit tangan di sebelah sini, di tengah-tengah tulang ini kita tepuk sebanyak 5 kali. Jika itu masih terjadi, kita pakai teknik ini, kita di belakangnya begini, terus kita lingkarkan kedua lengan badan anak dengan posisi satu tangan mengepal seperti ini di perut atas ya. Kemudian kita tekan agak didorong ke belakang, terus dihentakkan ke atas sebanyak 5 kali gitu ya. Jika masih
tubikular yang kita keluarkan. Dan kemudian jika teknik ketiga itu belum berhasil, ya itu segera dibawa ke rumah sakit atau ke puskesmas. Nah, terus untuk pertolongan pertama anak pada kemasukan benda di hidung, ya seperti adik tadi, kita bisa mengeluarkan benda asing tersebut dengan menggunakan benda yang tumpul dan lembut untuk mengeluarkan benda tersebut. Jika tidak berhasil, ya kita harus bawa ke rumah sakit atau ke puskesmas itu. Terus untuk pertolongan pertama pada anak yang kemasukan benda asing atau benda atau biji di telinga, ya. Kadang-kadang kan ada mainan mote atau mainan itu yang kalau kemasukannya itu berukuran kecil seperti ini. Ketika kemasukan berukuran kecil di sebelah kanan, kita bisa miringkan ke kanan, ya, supaya nanti bisa keluar gitu. Kalau enggak kita tepuk-tepuk di kelangkaan, ya, di bagian kepala sini biar keluar. Nah, kalau kemasukannya itu biji-bijian, itu kita mengeluarkannya mengeluarkannya pakai korek keping, apa namanya itu yang biasa dijual itu di apotek juga ada itu kita keluarkan seperti itu. Pokoknya jangan dikasih air atau minyak, itu nanti malah bisa jadi lebih besar dan sulit untuk diambil, ya. Terus kalau kemasukan serangga itu bisa ditetesi dengan minyak zaitun supaya serangga yang di dalam itu mati. Atau kalaupun nanti tidak mati, itu akan mengurangi mobilitas yang di dalam. Maksudnya serangganya nggak menggigit dan dia nggak gerak-gerak gitu, ya. Terus untuk pertolongan pertama pada anak dengan luka bakar, itu pakai air mengalir, ya Bu, di tetesnya dialirkan, digerocok, maksudnya air mengalir yang kurang lebih selama 10 menit. Atau kalau misalnya nggak ada air yang mengalir, itu bisa dikompres pakai kasta tuh, diletakkan di atasnya lukanya itu. Yang penting tidak menempel, ya Bu. Terus itu bisa langsung ditutup aja, nanti segera bawa ke rumah sakit kalau sakitnya semakin sakit. Nah, untuk mengurangi sakit itu juga bisa dengan lendir lidah buaya. Bisa. Tapi kalau itu belum berhasil, ya harus bawa ke rumah sakit. Jadi ketika pertolongan pertama kita itu belum berhasil, dari yang saya sampaikan tadi macam-macamnya itu belum berhasil, segera bawa ke rumah sakit. Itu penjelasan saya, Ibu. Atau masih ada yang mau ditanyakan atau belum jelas? Sudah Bu, sudah jelas. Kalau sudah jelas, terima kasih Ibu. Saya pamit dulu.